Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu sekalian, rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji mutlak milik Allah. Dia telah mengkaruniakan kepada kita iman, kemudian kesehatan, dan yang ketiga adalah kemudahan. Dengan iman kita bersemangat untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena iman kita bersemangat untuk memperbaharui pemahaman keislaman kita. Dengan iman kita termotivasi untuk senantiasa tafaqquh fiddin, karena tidak mungkin orang yang dikaruniai Allah iman tapi tidak beramal, itu mustahil. Dan tidak mungkin orang beriman itu beramal tanpa ilmu. Maka dia pasti akan memotivasi dirinya untuk tafaqquh fiddin, yang pasti dengannya dia akan mengamalkannya karena keyakinannya akan pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kesehatan kita diberi Allah kemampuan bergerak, berpindah, berjalan dan sebagainya. Dan banyak orang beriman tapi tidak sehat. Banyak orang sehat tapi tidak diberi kemudahannya. Ada aja udhurnya, ada aja penghalangnya, ada aja mawani'nya. Ya urusan sama bini lah, urusan sama anak lah, urusan sama tokohnya lah, banyak sekali. Ya, nah, kita diberi Allah ketiga-tiganya. Maka kita senantiasa selalu berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, karuniakan kepada ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang bermanfaat itu tiga, ya. Pertama, ilmu yang sangat dibutuhkan itu ilmu agama. Ilmu dunia kan gak bermanfaat, ya. Nah, sekedarnya aja kok. Buktinya bapak belajar buat tua cuma gak pakai ilmunya, kan. Ada kalanya belajar di mana, kerja di mana, gitu ya. Gak bermanfaat itu ilmu dunia. Ya, buktinya udah tua coba suruh belajar fisika apa gak tahu bapak-bapak. Sementara syariat dari dulu sampai sekarang tidak berubah untuk semua umur. Karena ilmu yang bermanfaat untuk mencari dunia hasanah
dan akhirat itu juga hasanah, dan itu tidak dimiliki kecuali dengan ilmu syar'i. Yang dimaksudkan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mudah difahami, ya, mudah difahami. Sebab kata Nabi, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah menghendaki dia mendapatkan hidayah, menjadi orang baik, maka Allah memudahkan pemahaman dia terhadap dinnya. Ya, kemudian ilmu yang bermanfaat itu kalau diamalkan. Tadi belajar kemana-mana, apalagi cuma catat aja, gitu ya, hafal belum sih nggak apa-apa. Juga ada orang tua ya, nggak usah paksain. Yang penting faham dulu, lalu amalkan yang kita ketahui. Contoh, kita udah tahu hukumnya jenggot pada laki-laki panjangin, biar dibilang goblok nggak apa-apa, yang mau kita goblok. Ya, terus ya, orang laki jenggotnya panjang diributin, jadi yang ngomong itu yang goblok gitu loh. Kalau ibu-ibu panjang jenggot baru diributin gitu ya. Nah, jadi yang ngomong itu, dan kalau saya perhatikan soalnya dia nggak punya jenggot, makanya goblok dia kalau ngomong. Ya, ketika kita tahu bahwa haramnya isbal, ya kita usahakan untuk tidak isbal. Oh, yang mudah-mudah, yang gampang, yang ringan tapi berat hukumannya menyelisih orang kafir, ya. Orang yang memanjangkan izarnya di bawah kaki adalah neraka. Kemudian kata Nabi, innal isbala khuyala, sesungguhnya memanjangkan celana itu bentuk kesombongan. Ya, innallaha la yuhibbul makhila, dan Allah tidak suka kepada orang yang sombong. Kita mulai awal yang ringan. Sebab demi Allah, kalau kita memanfaatkan ilmu yang kita miliki, misalnya bapak-bapak semuanya panjang jenggotnya, semuanya cingkrang, itu orang yang anti teroris bingung sendiri mau dikasih stigma apa lagi ini. Jelas ya? Nah, mau siapa lagi mau diteroris? Kan biar teroris itu identik dengan cingkrang. Buktinya kemarin yang di mana? Namanya pakai jeans ya, pakai jeans gitu ya. Lama-lama orang-orang yang sudah stigma buruk Islam itu akan kebingungan lagi. Ya, jadi cari lain kita ubah lagi, bingung juga ya. Nah, itu cara bentuk sederhana kita membela agama Allah, kita manfaatkan. Sebab sering saya katakan bahwa akhirat itu di sana ada dua tempat, surga dan neraka ya. Dan biasanya orang ke sana mengandalkan dua, mata dan kaki ya. Mata itu kan ilmu. Ilmu ibu tahu jalan, kalau nggak jalan-jalan sampai nggak. Ya kaki itu amal kan. Amal itulah yang mengantar dengan tuntunan mata. Punya kaki tapi buta ya sesat juga kan. Paham? Nah, itulah yang dimaksudkan dengan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah karuniakan itu untuk kita. Karena saya ngajar di sini udah hampir 8 tahun, 7-9 tahun. Murid saya hafal anak catat aja dari dulu ya. Hafal sih belum, catat aja. Apa-apa sih nanti masih bisa catat gitu ya. Tapi ibu-ibu, bapak-bapak, kalau giliran ustaz-ustaz yang ngomong, asal itu yang paling sakitnya itu di sini katanya. Ya, dari dulu saya perhatikan catatannya rapi, tapi pas bulan depan ditanya gak ada yang jawab. Saya kadang-kadang suka bingung, ini saya salah ngomong apa emang masalah pada otaknya bapak-bapak. Wallahu a'lam bishawab kalian. Baik, ya, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas qudwah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lanjutkan bab kedua-dua, bab maja'a anna ba'da hadhil ummah ya'budul awthan, ya. Bahwa ada di antara umat ini yang akan menyembah awthan. Awthan itu kata jamak dari watan, yaitu berhala ya. Bisa bentuknya matahari, bulan, binatang, benda-benda seperti patung dan sebagainya adalah sama, semuanya adalah watan. Ya, adalah berhala yang dijadikan sebagai Tuhan atau perantara antara mereka dengan Tuhan. Karena orang-orang Quraisy
Ya, orang-orang Quraisy ketika menyembah berhala, mereka menyatakan kami tidak menyembahnya, ya, melainkan agar mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Berarti orang-orang Quraisy itu yakin Allah itu maha segala, bukan? Untuk mendekatkan mereka, mereka buatkan patung-patung wafatnya orang-orang saleh. Pertanyaannya, Allah benarkan nggak perbuatan mereka? Enggak. Ya, dan itu ada di surah 39 ayat 3 ya. Di akhir ayat itu kata orang Quraisy apa? Ma na'buduhum illa yuqarribuna ila Allahi zulfa. Ya. Kata orang-orang Quraisy apa? Kami tidak menyembah wasan-wasan itu, berhala-berhala itu, melainkan hanya agar mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Sama dengan orang pergi ke kuburan-kuburan itu apa? Agar mendekatkan mereka kepada Allah, kan? Mereka berkeyakinan orang-orang saleh itu punya hubungan khusus dengan Allah. Terus apa bedanya sama orang Quraisy surat tadi? Sama nggak, Pak? Sama kan? Cuma dulu berhalanya adalah patung, yang sekarang berhalanya milenium kuburan. Sama aja niatnya. Sama nggak motivasinya? Sama nggak tujuannya? Kayaknya dulu-dulu sudah gitu ya. Dulu sekali sebelum ngaji ya, sepertinya dulu suka rombengan ke kuburan, kan? Bukan rombongan, Bu, rombengan. Ya, kita bertaubat dari kekeliruan kita dulu ya. Nah, mudah-mudahan Allah menjaga kita di atas tauhid dan Allah menjadikan kita istiqamah di atasnya sampai kita bertemu Allah Jalla wa Ala dalam keadaan bertauhid tadi. Baik, kita kemarin telah bahas surat An-Nisa ayat 51 ya. Ya. Beliau rahimahullah taala memulai dengan untuk menggambarkan kondisi bahwa umat ini walaupun Islam ini telah ada, tetap aja suatu saat mereka kembali menyembah berhala, apapun bentuknya akan terjadi. Beliau memulai dengan surah 4 An-Nisa ayat 51 ya. Surah 4 An-Nisa ayat 51, alam tara ilal ladzina utul nasiba minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut. Ya, wat taghut. Apakah engkau Muhammad tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab, tetapi mereka percaya kepada jibt dan taghut? Sababun nuzul ayat ini seperti yang dijelaskan oleh Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, bahwa ada dua orang Yahudi datang ke Makkah, lalu ditanya oleh orang-orang Yahudi, kalian orang Yahudi, ditanya oleh orang-orang musyrik Makkah, ya, apa kata orang-orang musyrik Makkah? Kalian orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang dimuliakan Allah, kalian diberi kitab dan kalian adalah orang-orang yang diberi kecerdasan. Siapa yang lebih baik, kami atau Muhammad dan umatnya yang berada di dan Muhammad? Apa kata orang Yahudi? Kalian lebih baik dari orang-orang beriman. Ya, dan mereka sama seperti orang Quraisy juga menyembah taghut dan jibt. Kenapa? Karena orang Yahudi pun mengatakan Allah memiliki anak. Seperti orang Nasrani pun demikian. Mereka mengatakan Allah memiliki anak. Kita lihat di surah 9 ayat 30. Surat At-Taubah surah 9 ayat 30. Wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah wa qalatin nasara al-Masih ibn Allah. Orang-orang Yahudi berkata Uzair itu anak Allah. Orang-orang Nasara berkata bahwa Isa itu adalah anak Allah. Apa kata Allah? Dzalika qauluhum bi afwahihim. Ya, apa kata Allah? Itulah ucapan yang keluar dari mulut
sebelum mereka. Apa kata Allah? Yudha'i'una qawlan ladzina kafaru min qabl. Mereka hanya meniru saja, mengulang saja, ya, mencontoh saja orang-orang kafir sebelum mereka. Jadi kalau orang Yahudi dan Nasrani begitu lama tenggang waktu kenabian datang kepada mereka saja, mereka masih tetap aja mencontoh umat terdahulu. Gimana umat Islam yang jauh dari kenabian? Betul ya? Apalagi sekarang dikasih nama apa? Wisata religi. Wah, iblis bilang apa? Di luar dugaan. Iblis aja bingung kok. Iblis bilang ternyata gagasan itu di luar dugaan. Saya aja mau nyesat tidak mikir sampai ke situ. Kemudian apa? Diperkuat oleh para ustaz, kearifan lokal. Apa reaksi iblis? Wow, puji Tuhan. Jelas? Iblis bilang, gue gak pernah membayangkan kayak yang lo ngomong, tapi gak apa-apa, roh lanjutkan. Bersama kita bisa. Butuh ya. Ya, maka iblis bilang, ya pekerjaanku ringan, ya, karena saya tidak perlu lagi, ya. Jadi kemudian apa wajhu dilalah, korelasi antara ayat ini dengan kita apa? Nabi memberi warning, Syekh memberi warning dengan perkataan Nabi bahwa pengulangan kejahatan akidah ini akan terus berulang sebagaimana Yahudi dan Nasrani pernah melakukannya. Yaitu apa? Yang datang belakangan suka mencontoh yang datang sebelumnya. Faham? Tadi Allah bilang yudha'i'una, mereka hanya mengikuti orang-orang kafir dahulu saja. Dan hari ini hampir tidak kita dapati pada perilaku orang Islam kecuali suka mencontoh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Udah banyak kan? Bahkan kadang-kadang kita sulit membedakan orang Islam dan orang Nasrani ya. Coba kita lihat anak-anak kita di jalan. Ya, kalau nggak tanya agamamu apa deh? Kalau dia bilang Islam, kalau kita tahu Islam, kalau kelakuannya mirip nggak? Sama nggak? Nah, tasyabuh sama dengan orang Yahudi, sama dengan orang Nasrani menyembah tauhid karena hanya mengikuti orang-orang kafir sebelum mereka. Na'udzubillah ini. Nah, kita berlindung kepada Allah dari keburukan semacam ini. Faham ya? Jadi Syekh rahimahullah ta'ala memberi warning bahwa umat ini kemungkinan juga bisa menyembah berhala, ya, bisa mempersekutukan Allah sebagaimana yang terjadi pada dua umat sebelum kita, yaitu Yahudi dan Nasrani. Yaitu mereka mencontoh, mereka meniru orang-orang terdahulu. Faham? Dalil yang kedua, ya, wa qauluhu ta'ala, surat 5 ayat 60. Qul hal unabbi'ukum bi syarrin min dzalika mathubatan 'indallah. Katakanlah Muhammad, maukah kalian memberitahukan tentang orang-orang yang pembalasannya lebih buruk daripada orang-orang fasik itu di sisi Allah, yaitu orang-orang yang Allah laknat dan Allah berkahi. Di antara mereka ada yang dijadikan babi, ada dijadikan kera, wa ja'ala minhumul qiradah. Qiradah jama dari kirdun. Tahu kirdun? Monyet. Kera ya, kera atau monyet bukan? Kera sama monyet beda gak? Satu spesies ya, hanya namanya simpanse lah, gorila lah, apa namanya? Ya, wal khanazir, khanazir jamak dari khinzir, babi ya, ya, wa abadat taghut, dan mereka menyembah taghut. Ayat ini menjelaskan tentang orang-orang Yahudi yang Allah laknat karena kekafiran mereka. Ya, dilaknat itu artinya apa? Allah menghilangkan kebaikan dari mereka.
Ya, dan ibu coba perhatikan, bapak ibu perhatikan, coba lihat surat 4 ayat 51. Maaf, 52. Surat 4 ayat 52. Ya, ulaikal ladzina la'anahumullah. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Wa may yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Dan barang siapa yang dilaknat Allah, niscaya engkau Muhammad tidak mendapati seorang penolong pun yang dapat menolong mereka. Jadi laknat artinya Allah menghilangkan seluruh kebaikan darinya. Ya, dan Allah katakan di ayat ini, ya, wa may yal'anillahu, ya, siapa yang Allah laknat, falan tajidalahu, kamu tidak dapatkan baginya, ya, nasirah, seorang penolong pun. Ketika Allah membinasakan umat-umat terdahulu kaum Lut, siapa yang bisa menolong mereka? Gak ada kan? Ketika Allah membinasakan Ashabul Aikah, orang Madian, siapa yang bisa menolong mereka? Gak ada. Ya, jadi mudah-mudahan jangan sampai kita dilaknat oleh Allah Jalla wa'ala. Ya, ada orang yang dilaknat juga selain penyembah berhala. Ya, siapa itu? Siapa yang dilaknat oleh Allah selain penyembah berhala tadi? Siapa bu? Ulama yang menyembunyikan kebenaran yang diketahuinya. Mereka juga termasuk yang dilaknat oleh Allah. Ayat ini berkaitan dengan Yahudi juga semua. Lihat surat 2 Al-Baqarah ayat 159 sampai dengan 160. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang tumuna, menyembunyikan, ma anzalna minal bayyinati wal huda, ya, dari apa-apa yang kami turunkan berupa hidayah kepada manusia setelah kami terangkan dalam kitab ini. Apa kata Allah? Ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Mereka dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh seluruh yang bisa melaknat. Sebab orang yang mengetahui kebenaran kemudian menyembunyikannya, tidak menjelaskannya, maka kejahatannya lebih besar daripada penyembah berhala, karena akan mendatangkan ribuan kejahatan, bukan? Artinya orang yang tahu kebenaran, ketika harus dijelasin dia tutupi, maka orang dibiarkan sesat. Dan kita tahu kesesatan bisa bermacam-macam, bukan? Mulai dari yang ringan sampai yang berat, bukan? Itu yang menyembunyikannya. Gimana yang memelintirnya? Contoh, seorang pernah kuliah di Ummul Qura dan tahu hadis bahwa Nabi menjelaskan bahwa wajibnya setiap muslim merapatkan safnya. Tetapi apa katanya? Seperti Wahabi kalau sholat isi rapat-rapat sampai mepet-mepet. Karena Wahabi berkeyakinan, ya, nanti ada sekta lewat. Alhamdulillah kalau iblis sholat bersama kita. Gila gak ini? Kira-kira waktu iblis dengar apa kata iblis? Ternyata orang ini lebih gila dari gue, ya. Gue gak berani, Umar aja gue takut, apalagi Nabi. Dia berani melecehkan sunnah nabinya. Padahal dia mengetahuinya bahwa dalam kitab-kitab sahih wajibnya merapatkan saf. Bahkan Nabi berkata apa? Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku di tangannya, aku melihat setan lalu lalang di antara saf kalian seperti anak kambing yang berlalu lalang. Bersumpah loh. Dia bilang alhamdulillah kalau iblis mau sholat bersama kita. Ini melecehkan Nabi, bukan? Semoga Allah melaknatnya seperti janji tadi.
Sebab berbahaya sekali. Dianggapnya maka orang yang kalau mengikuti sunnah Wahabi gitu kan, dikasih stigma buruk gitu. Ya, jadi saya pernah ngasih ceramah di salah satu Tatar Sunda sana. Selesai si ada ajengan ngomong, Pak Salim, hati-hati atuh, sekarang ada gerakan Wahabi. Terus saya nanya, Wahabi itu binatang naon atuh ajengan? Aduh, mengerikan atuh ya binatangnya teh namanya Wahabi. Emang Wahabi itu binatang naon? Itu ada sekte baru. Emang tanda-tandanya naon? Itu mewajibkan jenggot, celana wajib cingkrang, anti tahlilan. Terus saya bilang, setahunya saya memang ada dalilnya tentang jenggot. Saya jelaskan 6 hadis tentang jenggot. Tentang cingkrang emang ada 12 hadis. Saya jelaskan. Semuanya dia bingung. Oh ternyata Wahabi masih sesuai sunnahnya Pak ya. Alhamdulillah kalau begitu saya Wahabi saja. Oh saya kira teh Wahabi tenang akunya. Ternyata Wahabi mah menurut Bapak tuh ya, berarti Wahabi itu sesuai sunnah. Ya kalau begitu mah Bapak teh naudam aku saya mah Wahabi. Si bapaknya bilang ke temannya, saya teh salah ngomong. Saya dalam hati bukan salah Bapak yang salah orang. Ya, alhamdulillah. Kalau begitu mau Wahabi sesuai sunnah, tenang. Kalau begitu tenang-tenang atau kalau saya di Wahabi. Ya, dia bilang berbahasa Sunda, Abi itu salah ngomong. Dalam hati saya bukan Bapak salah ngomong, emang salah orang. Ya hitung-hitunglah jangan apes lah ini ya di rupiah gitu kan. Jelas ya, itu contoh. Mereka udah tahu tapi mereka malah menyembunyikannya. Ya, berani mempelintir hadis apa? Oh ya, bahwa si anak itu lebih pintar dari kakeknya, saking pintarnya sampai hari ini malaikat berani nanya di kuburannya. Kira-kira belum ada mendengar reaksi iblis apa? Apa kata iblis? Gila kenakui. Ya, lebih gila dari aku gitu. Ya, nah ini contoh. Mudah-mudahan kita tidak terkena seperti itu. Ya, mereka mengetahui sesuatu yang ada pada kitab Allah dan sunnah Rasulnya, tetapi malah mereka bukan menutupi kalau dia masih mendingan kan? Tadi kan Allah katakan itu dia tidak ngomong menyembunyikan. Lah gimana kalau melintirnya, menyelisihinya dengan terang-terangan? Laknatnya sama nggak dengan yang menyembunyikan? Beda. Kata Allah, ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Mereka dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh seluruh yang melaknat. Makanya kalau bapak-bapak ditanya, dosa apa yang taubatnya paling susah? Taubat ulama yang melanjutkan ilmunya. Karena kata Allah di ayat 60 tadi, illa man taba, kecuali orang itu taubat. Illa man taba, apalagi illa alladziina tabu, kecuali orang yang taubat. Wa aslihu, dia membuat perbaikan. Kenapa ada perbaikan? Ucapan-ucapannya telah mendatangkan kerusakan mulai dari akidah sampai akhlak, bukan? Maka taubatnya tidak diterima sampai dia melakukan Islam perbaikan, dan akibat kerusakan lisannya tadi, akibat kerusakan akibat perbuatannya tadi. Oleh karena itu saya tidak mau dilaknat Pak. Jadi Bapak nanya saya singkat, sakit hati urusan nanti Bapak. Daripada saya dilaknat, itu namanya enak pilot, enak dikuat. Paham? Karena seorang ustaz yang menyimpang dari kebenaran tidak diterima taubatnya sampai dia harus melakukan perbaikan yang diakibatkan oleh pengkhianatannya tadi. Karena orang awam menyembunyikan itu bukan ada ngaruhnya, ada efeknya. Pakai di mana hukumnya? Berwasilah kepada orang mati boleh, dan itu harus betul-betul bukan kerusakan, bukan? Ya, wabayanu, dan dia harus menerangkan, menulis
menulis kitab surat ke seluruh penjuru dunia bahwa menjelaskan kesalahan pandangan dan kesalahan sikapnya selama ini. Paham? Jadi siapa yang paling sulit taubatnya? Mendingan jadi orang yang catat daripada jadi ustaz tapi sembunyikan ilmu, apalagi nyeleneh lagi. Jangan kejar honor, honornya dikit, bahkannya gede. Oh daftar loh. Jelas ya? Maka dulu saya suka agak bandelan kalau ada ustaz yang ada aneh kuliah gitu. Suka dimarahin kalau saya kan kalau ngomong kan gak marah-marahin, tapi suka meledek gitu. Nabi itu kebetulan beliau orang Arab, ya. Kebetulan dia orang Arab. Saya bilang Nabi gak kebetulan, Bapak yang kebetulan dapat kerja di tempat saya kerja di sini Pak. Nabi itu bukan kebetulan, masalah kebetulan. Nah, tak di alam tak salah itu bahasanya. Ya kata dia diam, Bapak juga diam. Maka yang ngomong satu saya diam. Karena belum selesai ngomong Pak. Ini kan mimbar teorinya Pak. Ya, sejelaskan panjang lebar. Jadi kebetulan tuh Bapak, karena Bapak bodoh nggak bisa ke tempat lain, lalu Bapak punya koneksi ini masuk di sini. Tapi Nabi jadi Nabi orang Arab kan kebetulan, karena Allah yang biasa kebetulan bagi Allah. Sebab yang namanya kebetulan sesuatu yang tidak terencana sebelumnya. Dan kata orang Jawa dilalah. Nggak usah jelaskan panjang lebar. Tadi Bapak salah, ya. Jadi bagi Allah tidak ada faktor kebetulan. Bapak yang kebetulan duduk lalu jadi dosen. Nah, lalu bapaknya bilang, saya udah 35 tahun jadi dosen gak ada yang protes. Maaf Pak, karena mahasiswa dan tahu Bapak bodoh. Ya tahu saya, makanya saya koreksi Pak. Dia marah. Kalau kamu merasa pintar, kenapa kuliah? Ya karena Bapak saya kan gak bisa wisuda orang Pak. Jawab lagi lah, Bapak tanya gimana sih Pak? Kawan-kawan saya bilang, waduh kita kalau gitu udah marah-marah, apa tenang-tenang aja. Ya, tapi di luar sakit hati sampai tulang-tulang ada. Ya, dia bilang kenapa kamu suka bantah saya? Saya nggak bantah, cuma lurusin aja Pak. Beda antara bantah dan meluruskan. Bapaknya aja merasa dibantah. Saya berniat meluruskan Pak. Kalau Bapak salah. Ya, terus dia bilang, kenapa kamu ngotot? Nah iya Pak, Bapak kan ada saya gagal, saya bayar uang semester Pak. Masa bayar semester masuk neraka? Yang benar aja dong Pak. Kalau Bapak masuk neraka gak apa-apa, memang udah digaji. Saya sudah bayar, masuk neraka itu sudah jatuh tertimpa eskalator Pak. Ya, masa sudah kita masuk neraka lagi nggak bisa lah Pak. Ya, jadi kita khawatir jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Oleh karena itu, apa yang kita ketahui amalkan, ajarkan sesuai dengan yang kita ketahui. Diharapkan bagi siapapun mengetahui sebuah kebenaran lalu dia tidak menyampaikannya. Faham? Tidak ada uzur bagi orang yang mengetahui kebenaran lalu dia diam, kecuali dua keadaan. Kecuali dua keadaan baru dia dimaafkan oleh syariat. Pertama dia tahu, tapi dia tidak tahu cara menyampaikannya. Sebab orang yang tahu tapi tidak tahu caranya bisa mendatangkan kerusakan. Maka lebih baik dia diam. Maka ini syariat memaafkannya. Faham? Atau yang kedua, kalau dia sampaikan itu mudaratnya lebih besar. Kan ada orang kita kasih tahu nih, kadang-kadang contoh, Bapak diundang, ini Bapak undang, ya Pak Abdul Nasir diundang, Pak yuk kita yasinan yuk. Nah, Pak Abdul Nasir nah ini, Mas, membaca Quran itu gak hitam sesuai Yasin. Tapi kalau dikhususkan malam Jumat ada 3 hadis dari palsu hadisnya. Maka beramal dengan hadis palsu itu tidak ada dasar dalam syariat. Dan kata Nabi itu perkara baru yang diada-adakan dan itu bid'ah. Jelas? Jawabannya benar bukan?
Dia pergi kampungnya, kata Abdul Basit kita baca Quran bid'ah neraka semua. Nah, Ustaz ini orang. Paham? Tadi penjelasannya berbeda. Nah ini setan yang ngomong ke sana salah. Nah kalau kondisi ini diam. Paham? Kata itu orang yang nanti asalah kita masuk neraka semua. Padahal kita bilang kata Nabi mengada-ada dalam agama itu namanya bid'ah. Dan kata Nabi semua bid'ah dalam agama itu sesat. Yang tidak sesat bid'ah di luar agama. Paham? Kata Nabi telah membatasi kebid'ahan. Man ahdatha setiap perkara baru fi amrina dalam urusan agama di luar agama tidak termasuk bid'ah. Ya, malaysa minggu yang tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya. Kalau bid'ah itu 3 perkara baru urusan agama yang ada dalilnya. Pak, udah diterangkan ilmiah dia bilang apa? Kata Pak Abdul Basit yang ada di Asana sama itu Ustaz Ambon itu. Ya kita ini sesat pasti masuk neraka jaga tidak. Betul? Kenapa baca Quran itu sesat katanya? Padahal dikasih tahu membaca Quran pada malam tertentu dengan maksud tertentu nggak boleh ya. Nah, dia bawa lagi kata mereka kita baca Quran itu sesat semuanya. Kira-kira iblis aja bilang gue aja masih jujur daripada Allah. Jelas ya? Jadi, kalau kondisi ini maka boleh kita tidak menyampaikan kebenaran karena merubah kemungkaran, tapi mendapatkan kemungkaran yang lebih besar maka sebaiknya tidak usah. Kalau tidak ada 2 unsur ini harus disampaikan hanya dengan cara yang benar dan baik. Benar ilmunya, baik sampaikan. Jangan pegang terang ini bid'ah tahu ya salah. Paham ya? Jadi mudah-mudahan kita tidak termasuk. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Kemudian dalil yang berikutnya beliau sallallahu alaihi wasallam mengutip surah Al-Kahfi surah 18 ayat 21. Ya, qala alladziina ghalabu 'ala amrihim latakhidanna 'alaihim masjidan. Berkatalah orang yang berkuasa atas urusan mereka, sesungguhnya kami akan memberikan sebuah rumah peribadahan di atasnya. Sababun nuzul gitu. Jadi Allah menceritakan, tahu Ashabul Kahfi ya, yang Allah tidurkan selama 309 tahun kan. Maka oleh para penguasa yang datang sesudah mereka dibangun tempat peribadahan sehingga orang-orang datang untuk mengalami berkah di dua itu. Di Indonesia sudah ada belum? Ada nggak di Indonesia? Indonesia bakal diwisatakan. Lu kan gak ada travelnya kan? Paham? Jadi Allah menceritakan ini sebagai bentuk celaan di mana para penguasa umat pada waktu itu ya untuk menjadikan dia sebagai sebuah tempat bersejarah. Sekarang kalau Indonesia namanya apa? Bukan satu tempat gua yang bersejarah itu yang mengandung sejarah tertentu itu itu namanya sekarang Indonesia apa namanya? Wisata religi ya, wisata religi ya. Jadi situs-situs ya namanya, situs-situs yang seperti itu dijaga. Kenapa? Ya supaya orang datang meminta keberkahan dari orang-orang yang dianggap keramat tadi. Kalau orang minta, orang coba lihat. Kalau Ashabul Kahfi kemuliaan dan karamahnya sudah dijamin oleh Quran. Terus wali songo gimana jaminannya? Bahwa mereka ulama ya kita wajib menghargai mereka, tetapi mengkultus mereka kekafiran bukan? Kalau mengkultus orang yang jelas-jelas salihnya, Ashabul Kahfi salih bukan? Wazidnahum huda, Allah tambah lagi hidayah. Allah jaga mereka dari kesyirikan. Dan Allah ceritakan sebagai ibrah bagi Nabi dan umatnya. Tetap aja membuat masjid dengan tujuan mengharapkan keberkahan di tempat mereka kesyirikan. Gimana selain mereka? Kenapa Syekh menjadikan ayat ini sebagai hujah? Apa wajib dilawan apa? Bahwa hal ini pun akan terjadi. Kenapa? Ini terjadi di masa lalu. Allah kabarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini isyarat lagi bahwa hal itu akan berulang kembali di tengah umat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi masjid anu itu dijaga bukan? Dikunjungi untuk ngalah berkah kan? Ya, banyak sekali terjadi di Indonesia. Ini pemulaan aja. Ini hanya pemulaan saja. Waliyahudzubillah, kita berlindung kepada Allah dari syirik yang tidak tersadari ini. Jelas ya? Maka jadi bapak tuh cerdas, jangan bodoh-bodoh tuh ya. Bapak-bapak muda ini ya, tampang ganteng, otak harus bagus tuh ya. Jangan tampangnya oke, otaknya cetek gitu loh. Udah gitu jadi bapak yang model apa? Panjang lidah, pendek akal, cetek iman lagi. Lengkap penderitaan si anak. Wah itu ketawa. Ya, tampang oke, tapi lidahnya panjang, akalnya pendek, ya, imannya cetek, lengkap kan itu. Sehingga bapak-bapak muda semakin hari itu tantangan kepada mendidik anak itu lebih berat ya. Makanya Ali bin Abi Thalib berkata, "Rabbu auladakum innahum yakhluquna li zamani ghaira zamanikum." Didiklah anak-anak kalian sebaik-baiknya karena mereka datang satu masa yang beda dengan masa dulu. Jelas ya? Bahwa dari satu generasi terjadi pergeseran nilai, terjadi perubahan. Perubahan bisa ke arah baik atau arah jelek. Dengan kemajuan teknologi informatika, itu semakin tambah baik atau tambah jelek? Tambah jelek. Ya, situs-situs porno, kesyirikan merajalela, ya dan sebagainya. Ya, bahkan dijual belikan, bahkan orang berani mencari nafkah dari apa? Turun religi. Maka pandai-pandai bapak-bapak, ibu-ibu menjelaskan kepada anak-anak di mana letak kesyirikannya dan bagaimana bahayanya bagi anak tidaknya. Jadilah bapak seperti Luqman, ya bunayya la tusyrik billah. Seorang bapak yang baik. Seakan tugas mendidik anak itu tugas utama ayah atau ibu? Baik. Kata ibu-ibu ayah, kata ibu-ibu, kata bapak-bapak, ibu ini kenapa dia bertanggung jawab? Malah betul nasib anak-anak itu ya, karena gak jelas nih. Ya, kata bapak-bapak, ibu-ibu, kata ibu-ibu, bapak-bapak. Alhamdulillah jawaban ibu-ibu menyadarkan saya, kalian bukan ayah dan ibu saya. Saya tanya sama ibu bapak-bapak, kenapa itu mendidik tanggung jawab ibu? Ya, itu jawaban logika dalilnya. Udah lari dari tanggung jawab, gak punya argumen dunia. Saya nilai ibu-ibu deh, bahwa mendidik itu tanggung jawab ayah. Dalam Quran Allah gak pernah kisahkan ibu-ibu yang mendidik kan? Allah kisahkan Nabi Nuh mendidik bukan? Allah kisahkan gimana Adam mendidik anak-anaknya bukan? Allah kisahkan bagaimana Ibrahim mendidik anaknya bukan? Allah kisahkan bagaimana Yakub mendidik anaknya bukan? Allah kisahkan bagaimana Luqman mendidik anaknya bukan? Ini isyarat bahwa memang tugas bapak. Bapak yang anak-anak bapak kurang beruntung punya bapak kayak bapak ini, lari dari tanggung jawab. Habis ini siapkan saya makanannya, sudah bilangin. Itu isyarat bahwa tugas mendidik itu adalah kepala rumah tangga. Kata Allah, qu anfusakum wa ahlikum. Ini tugas utama siapa? Suami kan? Di surat 20, surat Toha ayat 120. Wa qur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluarga, domirnya anta di sini laki-laki bukan? Baru sadar ya Pak, ini udah punya tanggung jawab kok lari dari tanggung jawab. Gimana sih? Tampak sih otaknya kurang bagus ini. Maaf ya, itu resikonya lagi sama guru yang judes kayak saya ya. Karena dalam Islam tidak boleh ada abu-abu ya. Paham? Tidak boleh ada dusta di antara kita. Ya, kalau usah basa-basi, karena masa bisa diberikan. Basi keracunan mati loh. Ibu-ibu, udah hafal dalilnya? Bu, mendidik anak itu tugas pokok siapa yang pertama? Nah, udah hafal dalilnya? Nah, baik, hari
ibu kumpul uang kasih saya ya, karena sudah belain itu ya, bahwa kemudian ibu membantu iya, tetapi itu sebenarnya adalah tugas utama seorang ayah, betul kan? Nah, yang pertama diajarkan Nabi Ibrahim memulai dari apa? Akidah kan? Ya, Nabi Nuh mulai dari apa? Akidah. Lupa mulai dari apa? Akidah. Nabi Yakub yang terakhir menjelang ajalnya masih mengecek apa? Akidah anak-anaknya ya. Nah, kita lihat surat 2 Al-Baqarah 133. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah engkau ikut hadir menyaksikan Yakub menjelang ajalnya? Apa yang ingin dipesankan wasiat terakhir Yakub apa? Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian ibadahi sesudah? Al-aqidah yang dipertegas kan? Qalu, anak-anaknya menjawab, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Kami akan tetap mengibadahi, mentauhidkan Rabbmu, Rabb Bapak Ibrahim, ya, Rabb siapa lagi? Rabbnya Ismail dan Ishaq, ilah wahidah, yaitu ilah yang esa satu-satunya saja. Dan kami tetap istislam, tunduk kepada Allah dalam syariat agama ini. Jelas? Maka sungguh ironi kalau kajian makin marah, tetapi pembahasan akidah tidak di. Ada ustaz bilang ini, itu ustaz salafi itu bahasnya kitab hadis dan amat taharah, kitab tauhid sampai kitabnya pucat-pucat itu. Ya, orang kafir sudah ke bulan kita masih bahas tauhid. Kalau saya senyum, saya bilang, Ustaz lagi bikin proyek ke langit gitu, lagi bikin proyek mau ke angkasa, lalu Ustaz salafi kan ada masyarakat tapi urusan itu proyek Ustaz. Itu satu. Kalau saya kayaknya tanpa Ustaz ada di teknologi gitu. Yang kedua, enak semua orang kafir ke bulan. Orang kafir yang bodoh banget, tidak ada teknologi banyak. Nah, yang ketiga, emangnya kalau kita ke bulan nggak boleh ngerti tauhid? Kalau kita mau ke bulan kan sebelum ada ke bulan mengenal pencipta bulan dulu kan? Emangnya kalau di bulan kita tidak boleh beribadah? Paham? Ustaz lain kali ngomong pakai otak jangan pakai dengkul. Ya, Bapak ternyata sok ilmiah, ternyata ngomongnya ngawur. Oh, itu bukan ucapan seorang ustaz, meremehkan perkara yang besar. Tidak ada satu urusan lebih besar daripada urusan tauhid, urusan akidah, bukan? Setiap nabi dibunuh gara-gara apa? Tauhid kan, akidah kan? Tidak ada seorang nabi pernah Allah bilang, kamu ngomong tauhid aja orang sudah ke langit. Yang ke langit berapa orang? Cuma 5 orang. Yang lain di bumi tetap. Dulu ada nenek-nenek nanya begini di Al-Azhar, Pak Salim, kalau kita ke bulan sholatnya gimana, wudhunya gimana? Saya tanya, ibu ada rencana mau ke bulan? Dia bilang nggak, pengen tahu aja, nggak usah. Nanti kalau udah tercatat sholat terus saya ajarkan. Urusan di dunia, di bumi masih banyak, ibu tahu ngapain nanya di bulan? Saya ajarkan ibu pertama, kenalilah pencipta bulan Allah Jalla wa'ala dan bagaimana cara beribadah kepadanya. Yang kedua, ibu udah berapa tahun? 80. Gimana kalau dingin-dingin di bumi, wudhunya gimana? Jangan tanya di bulan.
di bumi aja. Ya, kecuali ibu sudah terdaftar astronot tertua, baru saya ada. Dan beliau menawa kan, apa katanya? Ada kali Ustaz nih, bapak orang tua dibentak-bentak pula, ya. Sambil mana dia bilang, Ustaz Salim, ambo mau nanya lagi, kedua dari mana itu? Kenapa Quran susah dihafal? Saya bilang, pertanyaannya salah bu. Coba ulang pertanyaannya. Dia mikir, kenapa Quran susah dihafal? Salah bu pertanyaannya. Diulang lagi. Marah dia, Ustaz Salim jangan main-main ambo ya. Itu orang tua ya. Saya bilang, aku salah ngomong, saya bilang. Coba ulang lagi pertanyaan ketiga. Kenapa Quran salah dihafal? Salah bu pertanyaannya. Mesti ibu nanya, kenapa saya susah hafal Quran? Kenapa bukan Quran? Bapak salah, emang otak ibu masalah. Ya, saya berangkat tanya ayah, benar juga salah bu ya. Sejak saat itu dia bilang sama anaknya, apapun yang terjadi, abu hadir ngaji sama Ustaz Salim. Jadi yang video kedua dia suka datang bawa rendang sama ketupat kentang. Jadi kalau dia nanya, tapi kalau salah saya sikat, dia bilang sama temannya, sudah usoho kapok-kapok. Subhanallah. Jadi dia tambah hormat gitu kan. Ada Ustaz kalau kita sudah nyoba biasa bungkam ya. Ini sudah disobo masih bentak pula. Masa diluruskan pula. Bu, kalau ibu mudah-mudahan gak makan masa dibentak, waktunya tinggal dikit. Contoh, ibu jalan, dia bilang, tapi aku mau nanya, kenapa kan udah bilang saya kosong hari bentak-bentak dan nenek-nenek rompak nih. Nah, ibu jalan, matahari udah bermalam, masa udah mau jatuh? Saya bilang, bu, hati-hati ya keburu jatuh ya bu. Oh, lomba, cepat pindah. Kan, cepat. Ah, benar juga, benar juga. Iya. Jelas, maka berusahalah untuk menanamkan akidah sejak dini. Sejak itu dia wajibkan 4 kali 5 anaknya ngaji. Ya. Jadi dia bilang ke anak-anak dia, Ustaz, saya warawat tapi gak ngerti agama, anak dibawa laki itu, tapi saya udah ngerti, mudah-mudahan Allah maafkan dia. Ya saya gagal ngurusin anak sekolah sampai Amerika gak ngerti agama juga. Dibilang pokoknya saya tidak mau tahu, saya tidak mau susah di akhirat. Pak Ustaz Salim ngaji tiap minggu sana. Jadi tiap datang rombongan anaknya suruh ngaji. Alhamdulillah sampai hari ini anak-anaknya sangat mengenal. Ya. Jadi dia bilang pokoknya kalau saya mati jangan laporkan siapa-siapa, telepon saja Ustaz Salim ya. Saya tidak mau mayat saya di mana Pak diserahkan tidak nyunah. Dosa aku tuh banyak kali. Jangan ada ini udah mati diperlakukan tidak sunnah pula kan. Tapi malaikat tidak akan aku ibu kan. Kenapa? Nanti dilipsik lagi sekali dan bocah. Kata malaikat, ini kejadian apa? Jadi udah jangan disunat, dia protes dalam Kamboja itu kan. Ada orang di lipsik, ini mau kamu pulang, kamu pesta. Jadi itulah contoh bagaimana seorang nenek kalau dia yakin belajar agama di usia berapa adalah mudah kalau ada kemauan. Dan dia selalu bilang ke anaknya, agama itu mudah, tapi ada 2 faktor. Itu nenek perintahkan, 1, kita serius atau tidak, 2, benar tidak ustaznya. Agama udah mudah, kita udah serius, ustaz sesat pula, rusak pula kita. Ya, jadi kita punya kemauan, tapi ustaznya harus benar, gurunya harus benar. Ya kalau otaknya milik berdiri kan rusak juga kita. Nah, maka jadilah bapak-bapak yang baik menanamkan akidah sejak dini. Nah, saya tanya aja, bapak-bapak hari ini belajarnya agak kesulitan bukan? Agak kesulitan karena faktor U kan? Jangan wariskan kebodohan itu kepada anak-anak. Itu bapak kurang bijak itu namanya. Ya, karena sejak kecil anak-anak pun kita jaga dan kita didik mereka untuk mengenal akidah yang sahihah. Ya, nah, kita memperkenalkan kepada mereka akidah yang sahihah karena Nabi sudah menerangkan pasti umat ini akan kembali menyembah
kedua dengan konteks yang ketat terhadap akidah dirinya dan anak-anak mereka sebagai wujud qu anfusakum wa ahlikum. Nah, saya mau nanya sama ibu-ibu, faktor terbesar dan sangat dasar kenapa orang kafir itu jadi kafir, mereka menolak apa, Bu? Menolak kalimat apa? Bapak-bapak jangan nanya, kan giliran ditanya. Yang ditanya ibu-ibu, ya. Bapak-bapak ini beraninya urunan, ya. Kalau head to head nggak berani, Mas. Kayak Allah aja, loh. Ya. Ibu-ibu, saya ulangi kalimat apa yang ditolak oleh orang kafir? La ilaha illallah. Dalilnya mana? Buktinya surat berapa? Jawab aja, untuk tidak dihukum kalau salah. Surat berapa, Bu? Surat 37 As-Saffat ayat 30 dan seterusnya. Dan saya bacakan ayat 35-nya. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah hum yastakbirun. Surat 37 surat As-Saffat ayat 35, ya. Mereka yang masuk neraka dan tidak satu saat keluar dari neraka, karena dulu ketika di dunia dikatakan kepada mereka, imanilah la ilaha illallah, mereka menolaknya. Bu, kalau mereka menolak dari awal, lebih munafik kita dong mengatakan la ilaha illallah tetapi menyelisihinya, bukan? Lebih berat mana, Bu? Mereka yang tidak mengenalnya sama sekali tetapi yang sudah mengenal lalu menyelisihinya. Lebih berat orang yang mengenalnya tetapi mereka menyelisihinya. Coba, orang tidak beriman sama sekali dengan orang beriman tapi berbuat syirik yang membatalkan ini, kira-kira apa marah-marah? Coba, orang yang sudah tahu tapi menyimpang, atau orang yang tidak tahu sama sekali lalu menyimpang? Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita mengucapkan la ilaha illallah tetapi justru kita merusaknya sendiri. Dan tentu azab lebih besar orang yang mengenalnya tapi kemudian merusaknya. Itu seperti wanita yang sudah menenun sempurna kemudian mengurai-urai tenunannya. Surat 16 ayat 92, ya jelas ya. Orang yang disuruh menenun nggak mau, dengan orang yang sudah menenun kemudian dia mengurai tenunannya. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga jangan kita terjatuh kepada kesalahan yang diinformasikan oleh Rasulullah SAW. Paham ya? Kemudian Rasulullah SAW lagi menjelaskan sebuah hadis lagi. Jadi tadi surah 18 ayat 21 adalah bentuk celaan Allah di mana orang menjadikan situs-situs orang saleh, situs-situs sejarah keagamaan sebagai tempat peribadahan, dikunjungi, ya, didatangi, beribadah di dalamnya dan alam berkah. Di Indonesia udah banyak loh. Nah, ini sebenarnya permulaan saja, ya. Jadi setan hanya memindahkan sesuatu yang pernah terjadi. Inilah kenapa Syekh mengatakan akan terjadi. Ingat, kisahnya terjadi pada masa dahulu sebelum Nabi, dan Allah ceritakan kepada Nabi. Untuk apa Allah ceritakan? Bukankah sebagai warning dan isyarat bahwa umatmu pun akan melakukan hal yang sama. Dan subhanallah, hari ini terjadi di negeri yang mayoritasnya Muslim. Tapi Islamnya kan Nusantara, bukan Islamnya Wahabi, kan? Kalau Islamnya Wahabi kan tadi yang dijelaskan tadi, kan? Maka saya bilang ke Pak itu, kalau begitu insya Allah saya mau daftar jadi Wahabi saja.
Kalau sebab Wahabi yang Bapak sebutkan tadi, saya jelaskan dalil. Paham? Baik. Kemudian beliau rahimahullah membawa hadis ya an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la tattabi'unna sanana man kana qablakum khadwal quddati bil quddah. Quddah itu tahu busuk anak panah ya. Sana itu jamak dari sunnah. Sunnah itu dari sunnah, jalan ya. Jadi kata Nabi, ya, sungguh kalian akan, perhatikan, Nabi menjelaskan, menerangkan dengan sesuatu yang sangat meyakinkan bahwa itu pasti terjadi, karena Nabi menyebutkan dengan dua huruf takkid, lam di depan dan nun di belakang. Kata Nabi apa? La tattabi'unna, dan sungguh pasti kalian akan mengikuti sanana man kana qablakum, jalan-jalan, cara beragama, perilaku orang-orang sebelum kalian, ya, khadwal quddati bil quddah, ya, bagaikan bulu anak panah yang serupa dengan bulu anak panah. Hatta law dakhalu, ya, juhra rabbi, ya, la dakhalu, sampai mereka masuk ke lubang biawak. Ingat, biawak di Arab beda dengan biawak di sini ya. Dog itu biawak, tapi bukan biawak, satu spesies, tapi makanannya adalah buah. Paham ya? Kalau biawak Indonesia makan apa? Makan bangkai. Jadi dog itu bukan biawak sebenarnya, asli dog ya. Karena dia makannya satu sama dengan tok gitu loh. Nah, cuman dia makanannya adalah buah. Ya. Kalau di sini kan buas gitu ya. Nah, biawak di sini ya sama dengan orang Indonesia lah, buas juga kan. Semuanya diumbar dimakan. Ya. Kamu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, al-Yahud wal Nasara, apakah yang engkau maksud Yahudi dan Nasrani? Qala al-fajjah lagi. Ya. Baik, perhatikan akhadul Muslim, akhadul Bukhari dalam hadis nomor 3456 ya, dan dikeluarkan oleh Muslim, akhadul Muslim fi sahih 2669. Perhatikan sesuatu yang akan terjadi itu gaib bukan? Gaib. Pada dasarnya yang tahu gaib siapa? Allah. Mungkinkah manusia tahu gaib? Tidak. Kok kamu tahu gaib? Karena diberitahu oleh Allah. Dalilnya mana? Ini Bapak ini jawab benar, tapi ditanya dalil tidak bisa. Itu namanya jawab tapi tidak bertanggung jawab. Nah, dalil yang pertama adalah surah 72, surah Jin, ayat 26 dan 27 ya. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasuli. Hanya Allah sajalah yang mengetahui perkara-perkara gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia saja, atau Dia tidak memberitahukan kepada siapapun kecuali Rasul yang Dia kehendak. Itu dalil yang pertama. Jelas ya? Jadi pada dasarnya tidak ada yang tahu gaib kecuali Allah, dan tidak ada seorang pun yang tahu kecuali Rasul, karena itu diberitahukan oleh Allah Jalla wa'ala. Dan Nabi diajari Allah bahwa dia tidak tahu gaib. Dia hanya menyampaikan apa yang dia ketahui dari wahyu. Dia surat 6 Al-An'am ayat 85.
ke-50. Qul la aqulu lakum inni khazainullah wa la a'lamul ghaib wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayya qul hal yastawi al-a'ma wal basir afala tatafakkarun. Katakanlah Muhammad, aku tidak mau mengatakan kepada kalian bahwa padaku ada khazain, bahwa khazanah, apa khazanah? Gudang-gudang perbendaharaan Allah. Saya tidak bilang bahwa saya menguasai perbendaharaan Allah, termasuk kunci gaib ya. Dan aku tidak pernah mengatakan kepada kalian bahwa aku tahu gaib. Dan aku tidak pernah mengatakan kepada kalian aku malaikat. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Maka perkara-perkara gaib yang diterangkan oleh Rasulullah SAW itu adalah wahyu Allah Jalla wa'ala. Jadi Nabi hanya mengikuti apa yang diwahyukan. Jadi kalau Nabi bilang apa? Saya tidak tahu gaib. Pertanyaan, kalau Nabi bilang tidak tahu gaib, kenapa dia menjelaskan hal akan datang? Kan dia bilang, saya tidak ngomong kecuali berdasarkan wahyu. Berarti apa yang Nabi omongkan itu adalah wahyu. Wahyu Allah, bukan keluarga Wahyunu, anaknya Wahyudi dan Wahyuni. Tinggal di Pengairan, Jati, Jakarta Permai. Paham? Jelas? Jadi Nabi asal tidak tahu gaib sampai Allah mewahyukan. Sehingga perkara gaib yang terjadi itu adalah kabar dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengar ya surat 7 188. Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darran illa ma syaa Allah walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani as-su' in ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Katakanlah Muhammad, aku tidak berkuasa mendatangkan manfaat dan tidak berkuasa menolak mudarat. Andai kata aku tahu gaib, tentu aku akan berbuat kebaikan yang banyak sehingga aku selamat dari setiap keburukan. Tetapi apa kata Nabi? Aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan kepada orang beriman berdasarkan apa yang diwahyukan kepadaku. Jelas ya? Baik. Tadi Nabi bilang apa? Nabi menerangkan sesuatu yang akan terjadi. Dan kita tahu tanda kiamat, dan ini termasuk tanda kiamat. Para ulama memasukkannya, para muhaddits memasukkan hadis ini dalam kitab Asyratu Sa'ah, tanda-tanda kiamat. Dan kita tahu bahwa kiamat tidak terjadi melainkan pasti didahului dengan tanda-tandanya terlebih dahulu. Lihat surat 47 surat Muhammad ayat ke-18. Hal yanzuruna illa sa'ah, tidaklah mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya kiamat secara tiba-tiba. Betul? Fahal yanzuruna illa sa'ata aw ta'tiyahum baghtah, tidaklah mereka menunggu melainkan datang kepada mereka kiamat yang datangnya secara tiba-tiba. Kemudian kata Allah, faqad jaa'a asyrafuha, dan sungguh telah datang tanda-tandanya. Maka kalau kiamat sudah terjadi, tidak berguna lagi keimanan, kesadaran seseorang. Tanda kiamat ada berapa? 3 dari sisi waktu. Tanda-tanda kiamat dari sisi waktunya ada 4, ketiga 4. Sudah terjadi di masa Rasulullah dan tidak terjadi lagi, yaitu kerasulan Muhammad. Tidak mungkin ada nabi baru.
Jadi kalau ada Nabi itu bohong, cekik tetangganya. Wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga tanda yang ada tidak mungkin berulang. Yang sudah terjadi di masa Rasulullah, yaitu terbelahnya bulan. Lihat surat 54 ayat 1 dan seterusnya. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Kiamat itu telah dekat. Ya. Dan terbelahnya bulan. Kawan saya orang Nasrani bilang, kawan saya orang Muslim bilang begini, katanya waktu itu kiamat sudah dekat, kok belum dekat-dekat sih? Saya bilang, ketika Quran ngomong sampai sekarang berapa tahun? 1500 tahun. Betul? Di sisi Allah kan baru 1,5 hari. Nah, berarti Allah ngomong ayat ini kapan? 1,5 hari yang lalu. Bagi ente 1500 tahun, bagi Allah cuma 1,5 hari yang lalu. Karena 1 hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun. Berarti berapa? Berarti ayat ini turun kepada Nabi Muhammad di sisi Allah baru berapa hari? Baru 1,5 hari yang lalu. Lalu kawan saya bilang, iya ya. Saya bilang makanya otak kamu error karena nggak disuntik dengan Quran. Ya, jelas ya. Jadi ayat ini yang terhadap saat bulan Syawal kamar berarti terjadinya kapan? Baru 1,5 hari dari itu 1500 tahun. Bagi Allah hanyalah 1,5 hari dekat kan? Dekat kan? Karena ada orang liberal juga gitu. Dulu dosen saya juga bilang, ini Quran ayat-ayat ini meragukan. Karena coba lihat, Quran sudah diturunkan 15 abad, kok masih dekat juga? Dekat juga loh saya bilang. Pak, yang Allah ngomong itu kalkulasi harinya Allah atau harinya Bapak? Dia bilang, ya hari saya lah. Kapan? Bapak udah tanya Allah ngomong gitu. Jangan-jangan Bapak lagi palsu nih Pak. Makin sebel kalau lihat saya. Tadi dia suka bilang kalau nggak ada saling lega. Saya bilang makanya kalau ada jadwal Bapak saya bilang lain Pak datang. Ya kenapa? Ya supaya Bapak menyesatin kawan-kawan saya. Saya bilang Pak, 1 hari di sisi Allah kan sama dengan 1000 tahun kan? Berarti Allah itu baru ngomong 1, sekian hari belum setengah hari. Karena 10 tahun lalu kan ngomongnya kan. Paham? Jadi lalu dia bilang, habis itu dia panggil gini, nah iya sih benar bicara, tapi jangan saya dimarah-marah di situ ya. Maksudnya kalau dia saya salah, kasih tahu di belakang, tapi nggak apa-apa Pak. Nanti besok Bapak kasih tahu kalau Bapak sesat ya, kasih tahu lah. Nah kalau saya kasih perbaiki Bapak, Bapak tak perbaiki kan kawan saya sesat. Jelas ya? Jadi baru 1,5 hari dekat kan? Ya menurut Allah dekat, menurut Bapak jauh, menurut Allah atau cuma 1,5 hari? Gimana sih? Paham? Paham tidak? Jadi sangat dekat. Ya, jadi Quran tidak meragukan otak Bapak yang error. Jadi saya bilang gini Bapak, ini dua-duanya error Pak. Pertama human error, yang kedua iman error. Jadi dua-duanya rusak Pak. Lalu satu saat yang tanya, maunya kamu apa? Bapak duduk saya ngajar aja Pak ya. 2 semester aja Pak, gak apa-apa Pak. Tapi dengan catatan saya jangan ujian. Tapi nilainya triple A ya. Maka dia duduk dan saya mengajar. Enak Pak, terima gaji aja Pak. Jadi Bapak gak masuk ruang dan neraka loh Pak. Bapak gaji lancar, Bapak selamat. Saya ngajar. Akhirnya kawan bilang begini, Pak, Bapak gak usah ngajar deh, saling manis suruh ngajar. Nah, dia bilang Quran itu tidak bisa diterima. Ya, karena kok dekat
menurut dekat, menurut saya tidak. Tak hitung waktu kapan, waktu bapak. Dia bilang, iya lah waktu saya. Emang bapak pernah tanya Allah waktu saya ada di sana. Tapi saya tahu kita. Ya Allah bilang, satu hari di sisi kita sama dengan satu hari insya Allah 1000 tahun kan. Dan berarti Nabi ngomong baru kapan? Dan Allah ngomong kepada Nabi-Nya kapan? Bagi peristiwa ini terjadi kapan? Hanya 1400 jadi satu hari. Kok 40 sekian hari gitu loh, Pak? Belum sampai 1,5 hari, Pak. Betul? Lalu bapak itu bilang, iya juga sih. Jangan pakai iya juga, iya sih. Jangan iya juga, salah. Cuma buang aja nih, salah keluar saya. Pak, udah dekat ya, dan tidak terjadi lagi. Yang kedua, sudah terjadi di masa Rasulullah dan akan terjadi lagi. Seperti Nabi palsu kan? Kata Nabi, kiamat tidak terjadi kecuali akan datang 30 pendusta kan? Dan yang pertama adalah Musailamah al-Kadzdzab, dan itu terjadi di masa Rasulullah dan 3 orang Nabi lagi. Yang ketiga, terjadilah Nabi wafat dan akan terjadi terus menerus. Ya, salah satunya apa? Kita akan mengikuti Yahudi dan Nasrani sejengkal demi sejengkal. Coba sekarang ibadah kita dengan Yahudi sama nggak? Coba lihat. Haleluya, gitu ya. Kita sekarang la ilaha apa ya? Di sana notasinya di sini i. Udah sama nggak? Sekarang kalau kita pakai nyanyi nggak? Allah, apa salah 1, 2, 3 lagi? Allahumma arhamni bil apa bedanya? Coba lihat. Coba lihat, ustaz kita berdoa sama dengan pendeta kan? Coba pendeta berdoa. Ya Tuhan, dalam kasih-Mu pada hari ini kami berkumpul di rumah-Mu Tuhan. Kami mohon keberkatan-Mu selalu dalam hidup kami Tuhan. Betul gitu? Nah, ustaz-ustaz, ya Tuhan kami, hari ini kami berkumpul sampai nangis-nangis kan? Udah sangat kan? Sangat. Sampai kadang-kadang sulit bedakan antara ustaz dan pendeta, antara ibadah dan hidup jemaah. Betul? Maha benar Allah telah memutus Nabi Muhammad yang benar. Dan hari ini kita lihat banyak kan? Anak-anak kita yang laki-laki punya rambutnya kayak orang Nasrani di kata. Jadi sebagian ditinggali, sebagiannya dicukur habis. Sudah banyak kan? Laki-laki anak kita pakai anting enggak? Anak-anak kita perempuan udah banyak pakai pensil meketek enggak? Pakai kamisol. Tahu kamisol bu? Kutak. Bersama. Terjadi dalam hal ibadah, dalam hal akhlak, juga hal akidah. Bahkan ada orang Islam mengatakan, ya, kawan saya nanya, Pak Salim, Yesus sama Muhammad tinggian mana derajatnya? Saya bilang dari sisi kenabian sama levelnya. Tapi kalau tanya siapa yang paling tinggi derajatnya, ya Muhammad dong. Kenapa Pak Salim? Perlu kepedean, ya kepedean lah. Ya karena kamu kan umat Nabi, bukan. Saya tanya, seseorang belum datang, tapi dikabarkan oleh orang yang tidak bertemu dengannya, hebat gak orang yang istimewa mana? Dia bilang, iya sih, istimewa yang belum ada. Saya bilang, di Quran saya katakan Muhammad disebut dan tawar dan ini, dan saya jelaskan ayatnya. Hebat gak Muhammad? Istimewa gak Muhammad? Bahkan Isa sebelum meninggal pun memberi wejangan bahwa akan datang sesudahku Muhammad. Berarti istimewa Muhammad dong. Kalau memang Muhammad levelnya bawah, apa itu gak bisa disampaikan peringatan? Yang kedua, maaf jangan tersinggung, Isa gak diutus untuk orang Ambon. Isa gak diutus untuk Bani Israil. Kalau saya jelaskan surat 3 yang 59 gitu kan,
surat 5 ayat 72, jelas ya. Kemudian surat berapa? 61 ayat 6, ayat 12. Dan ada di Bible bahwa Yesus diutus untuk domba-domba Israel kan. Jadi maaf, nanti kalau ketemu Isa juga bilang, Tuhan ampun, salah kapan? Coba ada satu saat datang kepada Isa, wahai Tuhan kami. Kata Isa bilang, wah. Apalagi kan Isa nanya, ini orang mana? Terus ini bilang, ini orang Ambon. Kata Isa di manifest aja di dakwahku sampai ke Ambon. Di surat tugas saya tidak jangkau Ambon, tidak sampai jangkau di surat tugas iskopiku. Nah, tidak sampai Tuhan ngomong gitu. Jadi saya khawatir nanti hari kiamat kamu cari Isa, tapi Isa tidak kenal kamu. Tapi Muhammad utus seluruh alam, mendingan kamu daftar sih, insya Allah terdaftar. Kawan saya bilang, gila beneran disalib ya. Dia bilang kalau andai kata ini bukan ustaz saya cekik loh. Saya pilih di antara dua. Kamu mau sini terdaftar, sebab kamu datang kepada Muhammad kamu punya akal. Karena inna arsalnaka kafatan linnas, seluruh manusia, seluruh alam. Jadi kamu bilang, ya Rasulullah, ini orang Ambon, dia tadi Islam, you dan saya sih dan ini sama. Tapi ente datang ke Isa, hello Isa, saya umat. Isa berita datang, kayaknya di manifest saya gak ada Ambon, gak ada Indonesia. Soalnya di surat jalan cuma satu bagi Israel saja. Gimana? Mobil itu apa satu kita? Dia bilang puyen kalau puyen juga sih bilang. Jadi banyak orang Islam mengatakan ada yang terkecoh dengan Isa itu lebih mulia kan? Juru selamat. Ya, tadi saya jawab jadi seperti itu. Dan kita udah banyak mengadopsi akidah orang Yahudi dan Nasrani. Ulang tahun itu Yahudi Nasrani bukan? Iya. Dulu ulang tahun kan? Iya. Betul bu? Iya. Dan itu dibeli lagi. Begitu kita nanti ya, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Tapi ini masih ketinggian bu. Di lafaz Abu Daud di sini tidak ditulis. Lafaz Abu Daud kata Nabi apa? Sampai mereka berzina dengan ibu mereka di jalan, kalian pun akan menzina ibu kalian di jalan. Artinya bahkan sampai yang terburuk dari perilaku Yahudi akan kita teladani, kita idolai. Coba ini lihat, Ganrases lah apa namanya, John Lennon lah apa namanya, siapa itu Elton atau siapa itu yang penyanyi yang apa itu tanya apa siapa sih bu? Ibu tak ada lagu-lagu yang apa itu sekarang itu Beatles apa namanya itu dulu Pak ini sebelum lagi suka tuh ngefans banget, betul kan Pak? Ngefans maka mungkin gambarnya ada di kamar lagi. Ini kalau udah dirugi hati. Ya, kita ada dulu mungkin ada rases atau apalah namanya ya, The Beatles atau apa itu jadi idola kan, diantin juga segala macam ya. Yang bisa tambah sampai terpuruk dari mereka karena riwayat Abu Daud mereka berzina dengan ibunya di jalan, kalian pun berzina ibu kalian di jalan. Waliyahudillah. Hari ini kan anak-anak sudah mulai maki-maki ibu mereka di jalan kan, sudah tidak menghormati ibu mereka di jalan lagi kan. Karena orang yang paling durhaka kepada orang tuanya kan orang Yahudi. Orang tadi jadi bunuh apalagi orang tuanya. Jelas? Maka waspadalah kata Bang Nabi ya. Waspadalah pada virus ini. Ya. Bahkan waktu Natal itu kan ada yang bilang ya, ada dokter lalu ngomong bahwa niqab, cadar, ya, khitan itu adalah tradisi Nasrani. Saya lurusin ya, saya lurus salah. Yang benar adalah bahwa ini adalah milah para nabi.
Nabi jelaskan, termasuk fitrah kan, khitan dan sebagainya. Kok heran, dia udah di umur Qura 10 tahun dan udah tahu bahwa itu bukan syariat Nasrani, itu bilang para nabi, tetapi ini disebut orang yang ustaz yang humanis, ustaz Islam, ustaz taat, berani memelintir. Tuh coba lihat. Emang hidup ini memang yang paling enak adalah bil fulus kullu syai'in tambus, bila fulus kullu syai'in mampus. Yang dikhawatirkan ustaz-ustaz anjing kan, bukan ustaz anjing, ustaz anjing. Yang bilang anjing apa ya? Dan saya kasih tahu ayatnya ulang-ulang, surat 7 Al-Araf ayat 175-76 kan. Mereka yang tahu agama, memahami ayat-ayat Allah, tetapi mereka menjualnya dengan dunia. Walakin akhlada ilal ardi wattaba'a Allah. Tetapi mereka membuka agama mereka, membuka ilmu mereka dengan dunia, mengikuti nafsunya. Famatalihu kamatalil kalb, maka dia sama seperti anjing. Saya pernah ceramah di satu negeri, satu tempat. Kata ibu-ibu, pas kali jangan bawa-bawa anjing, Pak. Saya bilang, ibu-ibu, jujur aja itu berdusta. Tadi saya bawa sini bawa anjing kan? Sama pas kok bagaimana itu bisa bawa anjing. Kata ibu-ibu, sebenarnya otaknya panjang amat. Ada aja tulisnya. Saya tadi bawa tas, kita bawa anjing. Dia bilang, maksudnya jangan ngomong-ngomong anjing. Oh, kalau udah ngomong-ngomong, iya, kan ada ayatnya. Kasih tahu mereka lihat. Oh, makanya kalau bodoh jangan sok tahu. Dengerin dulu, tanya pahaman dalilnya. Kan saya kalau ngomong kan selalu punya dalil. Ya cuman mungkin saya cara ucapinnya bikin orang sakit hati. Ustaz anjing, bukan Ustaz anjing, Ustaz anjing. Waliyahudzubillah ya. Dan kita udah sama bukan? Menjual belikan agama sama dengan pendeta-pendeta Yahudi dan Nasrani. Coba lihat surat 4 ayat 160, 61, 62 gitu kan, dan seterusnya. Kan orang-orang Yahudi suka memakan harapan manusia, akan melimpah kan? Menjual agama mereka dengan harga murah kan? Dan kita sudah menirunya, kata Nabi tadi. Bukan hanya kalangan awalnya, bahkan sampai dengan kalangan doa bersama lagi ya. Ya, doa bersama kan. Ada temanku bilang begini, ketika ada orang Islam meninggal, Mas Salim, si Fulan kan meninggal, ya. Semalam kami kebaktian mendoakan dia supaya jalannya lempeng. Nah, lalu saya tanya, oh ya, dan kalau teman saya apa? Kalau yang jujur sama Yasin itu bedain, mereka bedain. Oh ya, bagus enggak? Saya jawab enggak. Kenapa? Enggak nyampe. Kenapa? Alamat dan surat salah. Kenapa? Kalau kan punya surat tuh Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma ighfir lahu. Jadi kok surat beda, jadi nggak nyampe di tujuan. Kata kawan saya, sadis bener nih orang. Kita udah doa-doa juga. Saya bilang seluruh ini nggak nyampe karena ada provider. Tadi kalau saya fotoin foto lain. Paham? Satu saat ada kawan orang non muslim meninggal. Ustaz Sani, itu si Fulan meninggal, doain ya? Enggak. Kan saya suka jadi sama mereka, dalam agama gak usah basa-basi. Tolong doain ya? Enggak. Kenapa? Nanti Tuhan saya bingung, kenapa kamu titik-titik orang gak beriman pada saya? Contoh saya bilang, kan doa orang Islam gini, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Saya jelaskan. Nanti Tuhan pun nanya, dia gak beriman, kenapa kamu titik-titik? Kan saya gak enak. Coba saya tanya, kalau ada orang menduhakai ibumu, kemudian kamu titip sebelum nikah dia di situ, kamu enak gak? Dia bilang, gak enak sih, sama dengan saya. Gak enak. Kata Allah. Nanti Allah bilang apa?
sorry, nomornya tidak ada registrasinya, jadi tidak ada manfaatnya juga doain. Ya, kalau suruh doa bersama, kalau usah doa sendiri aja. Ya, kenapa? Nanti Tuhanmu bingung. Ya, jadi doa sama. Nah sekarang kita doa bersama bukan? Di sini ada ini, di sini ada itu, di sini ada itu. Benar kata Nabi ya? Kita akan mengikuti mereka setapak demi setapak, sejengkal demi sejengkal, sampai mereka masuk lubang biawak, kita pun ikut. Berarti kondisi ini menggambarkan suatu umat Islam akan mulia atau hina? Nah, kenapa? Yang diikuti lebih baik daripada yang mengikuti bukan? Berarti orang di sana dianggap lebih baik kan? Padahal menurut Allah kita di mana-mana orang yang diikuti lebih mulia daripada mengikuti bukan? Ini hadis dari peringatannya, bersihkan rumah kita dari segala bentuk tasyabbuh. Jelas ya? Nah, dalam bentuk tasyabbuh. Ya, ada saudara saya pulang kapan itu tahun baruan, kita nggak ngapa-ngapain, bakar ikan aja yuk. Saya bilang jangan bakar ikan, bakar kamu kok saya nggak hadir. Dia bilang kamu dari dulu kalau ngomong ya iya nah, nggak usah basa-basi dalam urusan agama ya, itu hanya hitam putih hitam, nggak ada muka-muka. Jangankan bakar ikan, bakar kamu pun dalam rangka itu saya nggak hadir. Dalam rangka kan? Ya dalam rangka juga. Ya tapi kan keyakinan kita beda, nggak usah lama-lama juga ikut, cuma sekedar bakar-bakar ikan kan? Besok-besok melangkah lagi kan? Besok-besok melangkah lagi kan? Awalnya bid'ah itu dimulai dari mana? Dari awalnya apa? Yuk kita kumpul-kumpul, yuk habisin hati. Lama-lama, kok kumpul gak ada air? Ya kan air. Kok air putih aja? Teh manis. Lama-lama teh manis kan? Tapi itu teh manis, kopi. Lama-lama makanan. Lama-lama, masa kita cuma makan gak apa-apa, hilang. Apa kata, saya bilang gini, maaf ya. Saya pernah pegang ketemu dengan kata Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Kalau buka satu pintu bid'ah, akan terbuka di belakang 100 pintu bid'ah lagi. Hari ini pakai ikan, besok nyanyi-nyanyi, kan gitu ya. Nanti lama-lama besok apa? Ya kita ikutan aja gitu. Nah, orang Nasrani biasa kalau akhir tahun apa? Bisa akhir tahun kan? Kita udah dikir akhir tahun, sama kan? Nanti besok lagi dia apa? Saya tanya sama orang Islam, Mas Ali, saya mau pergi ada dikir akhir tahun. Oh, nanti besok lagi ada. Dan orang Nasrani ada lagi buka tahun. Jadi malam tutup, pagi buka. Saya bilang sama kawan saya, kamu gak pusing tutup buka. Nah dulu waktu saya masih kecil-kecil, ya dari kawan-kawan saya yang non muslim, pusing ketemu si Salim. Jadi kalau mereka mau pergi ada saya jangan lain. Ya, tapi kan ada lagi kenaikan turun gitu ya. Mau apa? Oh iya kenaikan. Coba capek naik turun. Jangan disengin. Dan hari ini kita juga sama kan. Ada di sana naik, di sini perayaan naik teladan gitu ya. Ini teladan, di sana ada Natal, di sini ada Maulid. Gitu ya. Jadi kita udah mulai meniup, ya. Kita mulai tasyabbuh. Dan kata Nabi dalam hadits Ibnu Majah, la tashabbahu bil yahud wa la tashabbahu bin nasara, man tashabbaha bi ghairina falaysa minna. Jangan kalian menyerupai Yahudi dan jangan pula kalian menyerupai Nasrani. Siapa yang menyerupai kaum selain kami, maka dia bukan bagian dari kami. Atau pada lafaz Ahmad kata Nabi, man tashabbaha bi qaumin fahuwa minhum. Siapa yang tasyabbuh ittiba kepada mereka, maka dia termasuk bagian dari mereka. Kita memohon kepada Allah yang dikhawatirkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai antisipasi. Mudah-mudahan kita mendapat hidayah, mengantisipasi mulai dari akhlak sampai akidah kita, dari penyusupan, ya penyusupan. Ada kita hari yang orang Hindu satu hari dan kita ikut-ikutan juga kan? Udah sama ya. Jadi itulah kabar nubuah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira cukup pembahasannya ya. Ngerti nggak Bu?
menjaga, menutup jalan tasyahud. Kita murnikan agama ini mulai dari akidah sampai akhlak sesuai dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Jelas? Sesuai dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam surat At-Tujuh ayat 15, perumpamaan taman surga di mana ada sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya dan sungai-sungai khamar yang tidak memabukkan, yang lezat rasanya. Khamar walaupun tidak memabukkan kan haram Pak Ustaz. Kan dikatakan khamar yang di akhir surga beda dengan khamar yang di sini. Karena khamar yang di sana tidak mengalami fermentasi. Sama bentuknya, sama modelnya, cuma proses pembuatannya berbeda. Bukankah khamar di sini asalnya dari kurma kan? Lalu mengalami fermentasi kan? Di sana kan tidak mengalami fermentasi, tidak mengalami proses khamar. Cuma nama dan raknya sama, tetapi proses pembuatannya berbeda. Maka dikatakan tidak memabukkan. Ternyata pembuatannya, penciptaannya berbeda dengan khamar yang biasa dulu kita waktu muda wallahu a'lam ini kan. Waktu muda wallahu a'lam. Betul ya? Terlihat sih ada tanda-tanda dikit masa lalu. Ada apa? Ada bekas-bekas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, mohon dijelaskan mengenai pengajian Al-Husna yang dibacanya dengan menyanyi. Coba lihat, nama Allah penyanyi apa bedanya dengan hidup jemaah Ustaz? Jadi ibu, kita disyariatkan untuk menghafal ya. Inna lillahi tis'an wa tis'ina isna man ahsaha dakhalal jannah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah memiliki minimal 99 nama. Karena ada riwayat yang lain Nabi punya nama lebih dari itu ya, Allah ya. Barang siapa ahsaha menghafalnya, melafalkannya, menghafalnya, memahami dan memenuhi mengahakannya, maka dia masuk surga. Jadi hafal saja, tidak usah dengan betul-betul, karena tidak ada satu pun dalil yaitu menghafal Al-Quran dari awal sampai akhir harus berituan tertentu kan. Jadi disuruh hafal saja, hafal lalu As-Sami, Al-Basir, dihafal aja, lalu diimani karena itu berkaitan dengan tauhid asma wa sifat. Diimani, ya dihafal, diimani, dan tidak ada pernah contoh dari Nabi beliau menghafal dari A sampai Z asmaul husna. Ada tak hadis sahih? Apalagi lagi, ya Ar-Rahman, Ar-Rahim, ini kayak dangdutan, ya. Nanti ya lama-lama tadi serius tadi, ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi tadi, disyariatkan menghafal asmaul husna, tetapi tidak pernah ada satu dalil menjadikan sebuah amalan tertentu pada hari tertentu. Tidak ada satu hadis mengatakan hari anu, jam anu, waktu anu, siapa yang membaca asmaul dari A sampai Z begini dan begitu. Ada tak hadisnya? Tidak ada. Maka mengkhususkan antara sebuah ritual itu juga beda. Karena disuruh menghafalnya, meyakini dan mengimaninya sebagai bagian dari tauhid asma wa sifatnya Allah Jalla Jalaluhu, bukan untuk sebuah ritual tertentu. Apalagi dengan lagu ya. Iblis gila-gila pembalap ya. Iblis itu goyang juga kepalanya. Kalau kita menyampaikan ayat kepada teman menjadi perdebatan dan pertengkaran, apakah bisa menjadi alasan kita untuk tidak lagi menyampaikan ayat? Iya, kan tadi kalau dia ngotot akan membuat fitnah, nggak usah sampaikan. Jadi kalau dia tanya gini, ini hukumnya gimana? Mendingan hanya pasalin aja deh. Pak, di Rawamangun itu Pak, itu orang tahu kita jelasin suka ngotot, tapi suka nanya. Nah kalau gitu gini, udah ini nomor pasalin teleponannya ya.
begini, Tuhan orang Islam banyak karena kakak kami. Saya tanya Abu Jahal orang Arab dan protes itu kakak kami. Saya bilang ente orang Arab, Abu Jahal itu orang Arab. Faham? Tapi tidak pernah Abu Jahal datang kepada mengatakan Muhammad Tuhan itu banyak ya. Karena orang Arab mengatakan meyakini bahwa ada isim tafdil kata nahnu kalau diucapkan oleh orang yang tinggi derajatnya menunjukkan orang itu memuliakan dirinya. Makanya Abu Jahal tidak pernah protes, jangan ambil orang nanti besar. Bah, saya bilang itu bahasa Arab atau bahasa Ambon? Dia bilang bahasa Arab. Abu Jahal orang Ambon apa orang Arab? Dia bilang orang Arab. Pernah nggak dalam riwayat Abu Jahal datang pernah di Tuhan rumahnya ya? Enggak. Karena Abu Jahal tahu kapan kata nahnu digunakan untuk pemuliaan dan kapan kata nahnu dengan istijabah. Abu Jahal tahu. Nah makanya kalau kamu ingin tahu bahasa Arab, belajarlah dari Abu Jahal. Kalau saya bilang balik ya, karena dia orang Muslim. Pak, jadi jawab orang dulu akan harus panjang. Sekali tinju dia jatuh nggak bangun-bangun. Maka banyak kawan-kawan saya suka bilang, aduh Ustaz Salimnya sasak, santun tapi sakit sekali. Karena saya kalau ngomong nyantai dia nggak marah. Jadi kalau orang Islam bikin salah saya marah. Orang Nasrani menghina Islam saya nggak marah. Ya, saya jawabnya nyantai. Tapi saya jawab yang nggak balik-balik lagi. Paham ya? Jadi kalau saya marah, ya dia bilang Mas Salim, kenapa jenggotnya panjang kayak teroris loh? Ayo saya cukur. Kawan-kawan saya marah dia. Saya bilang, oh, saya tanya, kenapa di situ masih di situ? Kenapa nggak pindah dari agama Nasrani? Kenapa? Tuh Yesus masih jenggotnya panjang. Sama teroris juga. Nah, jadi tadi bilang apa cukur? Demi Allah saya cukur. Kalau Yesus pun cukur jenggotnya. Lalu saya bilang, nah, saya ingin jelaskan. Orang teroris mungkin berjenggot, tapi tidak semua berjenggot teroris. Contohnya saya dan Yesus. Jelas? Kalau sama, tapi akan aku jawab. Jadi kalau saya ketemu, gimana? Mau cukur jenggot? Dia bilang gak jadi. Paham? Jadi menghadapi orang non-muslim yang melecehkan agama, tak usah marah. Santai aja jawabnya. Santai saja, tapi sekali Anda tinju, dia gak bangun-bangun tinjukan. Jelas ya? Ada sesuatu tetapi dampaknya tidak menjadi sesat, seperti maulid Nabi dan lainnya. Apakah ini bisa dikawinkan bid'ah, sedangkan efeknya baik sekali? Kebaikan yang datang dari sesuatu yang terlarang tetap tidak boleh kan? Jadi Islam mengajarkan dua hal, niatnya baik, caranya juga harus baik. Caranya baik, saya tanya, riba efeknya baik kan? Efeknya baik kali ini bebas dari kemiskinan. Dan orang makan riba, kaya tak dia? Terbebas dari kemiskinan bukan? Dia bisa bersedekah lagi bukan? Pertanyaan, kenapa riba dilarang? Kan efeknya baik. Betul? Apa tidak riba juga? Jelas? Dan sesuatu yang efeknya baik, tanya saya tanya, bukankah halal juga Allah bilang banyak manfaatnya bukan? Banyak manfaat bukan? Banyak, bukan satu. Manafi'u linnas. Kemudian surah 2 Al-Baqarah 219. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya khamar dan jawab. Ya, ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya lebih besar daripada manfaat-manfaatnya. Khamar ada manfaat bukan? Nah, sesuatu yang manfaat tapi tidak ada gunanya sama sekali. Paham? Kenapa? Karena menambah agama dan bahkan merusak agama. Nanti mulai ini maulid, besok tambah lagi. Lama-lama sunnah tergantikan dengan bid'ah bukan? Sehingga suatu saat anak-anak kita tidak tahu mana Islam yang murni dan mana Islam serapan. Islam serapan ya. Saya seorang guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya seorang guru, bagaimana cara menolak kalau kita diajak doa bersama untuk anak siswa yang akan menempuh ujian nasional? Ya, jadi kalau ibu kumpul dipaksa harus duduk, ya diam aja. Ya, diam aja, gak usah. Kalau orang bisa berdoa, gak usah ikut, karena doa bersama juga bukan nyunah kan? Jelas ya? Diam aja bu, gak usah bilang, itu bid'ah. Ya gak usah, tapi begitu cakap. Gak usah, diam-diam aja. Ya, kecuali kalau gurunya bisa, ada guru-guru yang diberitahu dia mau mengerti, kita kasih tahu. Kedua, ini kan bentuk menyamakan agama-agama kan? Lama-lama doa bersama, lama-lama nakal bersama kan? Kan itu tahapan bukan? Nanti lama-lama apa bedanya doa bersama sama nakal bersama? Tidak ada beda, keles. Kadang-kadang gitu. Jadi bertahap kan? Berarti menyamakan semua agama sama bukan? Ya jelas tidak boleh. Doa itu ibadah bukan? Doa buat ibadah. Kenapa ibadah dicampur-campur? Ya tidak boleh. Karena doa itu ibadah. Boleh seperti ini disimpan aja ya. Nanti bulan depan aja sebelum Ramadan bisa ketemu sekali. Insya Allah ya. Baik. Saya pertanyaan itu tuh susah-susah. Ya. Baik. Saya akhiri, tapi saya tutup supaya ini tutup dulu ya. Tapi bapak itu tidak boleh bergerak, saya kasih pengumuman. Awas jangan jadi murid dan durhaka ya. Baik, kita akhiri. Subhanallah.